Nah biasa tadi kan naik mobil itu kan Bobi kan orangnya mabukan banget ya, mabuk parah. Jadi Bobi tuh pasti selalu bawa yang namanya fresh care. Fresh care-nya tinggal dikit banget. Ini lumayan ya buat kerokan leher sini bagian belakang. Harus sabar, yang penting gajiannya meskipun cuma lewat, tapi ya lewatnya bermanfaat untuk yang di rumah juga, untuk aku sendiri nantinya. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ngarenyong, bapini tasari wang cilacap orang apa kepenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin rabbal alamin. Jadi ini jam berapa teman-teman? Jam 15.27. Ini tadi Bobi habis ngebuang sampah. Sebenarnya masih lumayan pusing ya, karena tadi Bobi tuh habis nganter Simbah ke Taipei, ke tempat kayak wihara, tapi bukan ya, tapi itu tempat ibadah. Jadi di sana itu banyak sekali orang yang lagi beribadah, nggak tahu ibadah apa ya, nggak aku videoin karena takut nggak sopan atau nggak boleh gitu ya, jadi aku nggak berani videoin. Nah biasa tadi kan naik mobil itu kan Bobi kan orangnya mabukan banget ya, mabuk parah. Jadi Bobi tuh pasti selalu bawa yang namanya fresh care. Fresh care-nya tinggal dikit banget. Ini lumayan ya buat kerokan leher sini bagian belakang sama sini, kalau nggak yang sini bagian kepala atas itu ya. Ini leher ini kan kalau misalkan mabuk perjalanan ini itu kan berat banget ya, berat banget. Jadi kayak gimana ya, namanya wong desa kan anggar ora tau numpak mobil, kayak Bobi kan jarang numpak mobil ya, jadi mabukan ya nang dalan. Wong pernah biyen liburan menggiliu gue Bobi malah muntah-muntah, nggak keresek lah gue, sebising muntah gue nyemprokan enak banget saking desane. Tapi ya jane kepengen di mobil asline, cuma kena mabukannya gue sih ngurung belum hilang ya ibu ya. Lo malah ngomongnya campuran ya, orang apa lah ya. Bobi kan wong Cilacap, tadi ngomongin ngapak orang kepengen. Jadi oke. Ini biasa ya backgroundnya di dapur kesayangan, dapur termewah di seluruh Taiwan versinya Bobi. Dapurnya mbahku ya, ini meling banget pokoknya, tak rawat setiap hari. Dan di luar kebetulan tadi temennya nenek juga langsung datang ya. Si nenek sebenarnya mau tidur, udah tak pasangin ember ompol itu yang WC, kayak yang kursi tapi kayak WC itu udah tak pasang rapi di kamar. Tapi temennya datang, akhirnya dia nggak jadi tidur di depan, ngobrol-ngobrol sama temennya. Meskipun masih pusing-pusing gini, tapi ya nggak begitu pusing ya, nggak begitu lesuk, karena semalam itu kan Bobi tuh masak banyak banget ya untuk 9 orang sama Bobi. Jadi masaknya itu satu meja penuh, jadi lumayan capek pakai banget ya. Nah pas nyuci piring itu Mbak Upi dapet bonus melayani uang pirang-pirang, bonusnya lumayan mending ya. Jadi bonusnya segini, 1.000. Jadi ini kalau dikurskan ke rupiah itu 500.000 teman-teman. Kalau uang Taiwan 1.000 ente, kalau dikuruskan ke rupiah itu 500.000, lebih sedikit lah ya. Nah abis dapat bonus, Bobi juga dapat gaji. Ini gajinya masih hangat banget, jadi anda semumat gajian ditambah bonus tambah orang, alhamdulillah. Karena Bobi itu kalau gajian selalu dikasih uang cash ya, jadi kayak gini masih diikat sama karet. Biasanya nggak diikat karet, tapi kali ini bungkusnya putih, biasanya kan pakai amplop hongpao gitu ya. Dan ini ada 17 lembar tuh, dua, pokoknya ada 17 lembar. Ini 1 bulan gaji. Sebenarnya gajinya tuh 17.433 NT, tapi dibulatkan menjadi 17.500, dan bonusnya itu 1.000. Jadi 1.000 ditambah 17.500 jadinya 18.500. Terus kemarin sebelum lama juga aku habis dikasih sama kakekku 500 NT. Jadi bulan ini cair 19.000 NT. Alhamdulillah teman-teman. Ya kadang-kadang aku terharu juga ya sama perlakuan mereka ya. Meskipun si nenekku kan hobi banget marah, suka banget marah sama aku. Kadang kalau marah juga sambil mukul. Ya meskipun memang mukulnya itu nggak kenceng, cuma ada rasa sakit hati sedikit ya. Ya aku sih insya Allah harus bisa maklum, harus bisa sabar. Cuma kalau udah begini nih jadi sembuh makanya ya. Biasa kan kalau TKW pasti kalau dapat bonus
meskipun nggak banyak pasti seneng lah, nggak mungkin nggak seneng. Aku sendiri pun begitu. Dan Bobby ini kan setiap kali gajian kan nggak pernah ditransfer ke bank ya, kan langsung dikasih cash. Yang Bobby biasanya tuh tumpuk jadi satu, kumpulin ke Indonesia, bikin rumah. Waktu itu bener-bener waktu dari awal ada virus corona yang yang PPKM ini, Bobby itu memang bener-bener nggak pernah keluar. Jadi uangnya itu kalau setiap kali gajian ditumpuk terus langsung lewat gitu ya. Nah tapi lewatnya itu lewat yang bermanfaat, nggak lewat itu untuk beli baju, beli aksesoris, beli HP atau beli apa, enggak. Semua uang gajinya masuk untuk bikin rumah. Jadi ada uang gajiku tuh udah berwujud rumah, dan sekarang alhamdulillah mau rapi lagi teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi tinggal ngecat sama pasang lantainya belum sih. Jadi kalau gajian ya ada senangnya ada sedihnya. Ya senangnya itu bisa kirim ke Indonesia, kasih orang tua, kasih mbah gitu ya. Terus nggak senangnya ya itu cuma lewat, tapi ya tetap aja disyukuri. Karena kalau misalkan aku kerja di Indo ya nggak mungkin aku sampai hari ini mungkin belum punya rumah ya. Karena ya alhamdulillah bersyukur aja sih jadi TKW, meskipun kadang-kadang ada orang yang memandang rendah TKW tapi gajinya lumayan bisa buat masa depan kita gitu ya, masa depan aku gitu. Jadi buat teman-teman TKW yang gajinya itu kalau misalkan cuma lewat, kalau bisa lewatnya itu lewat yang untuk sesuatu yang bermanfaat gitu ya, jangan dipakai untuk sesuatu yang diubah gitu loh, karena kita nggak selamanya jadi TKW. Kayak di sini Bobby itu kan kerja lumayan capek ya, setiap hari ya, hampir setiap hari masak itu banyak banget ya. Ini lagi free karena dia lagi ada teman, nenekku lagi ada teman, lagi free. Jadi Bobby itu bisa ngobrol kayak gini sama kalian. Biasanya ya masih kerja, kadang baru selesai makan atau masih beres-beres dapur. Kemarin itu dapurnya udah aku bersihin semua, atas-atasnya juga udah tak cuci semua, pokoknya udah kinclong lah. Ya di sini kerjanya capek lumayan ya, tapi sering banget dapat bonus, dan alhamdulillah ya bonusnya itu bisa buat aku beli pulsa, kadang-kadang buat beli jajan gitu ya kak. Kemarin kakek juga bilang, aku kan di sini dipanggil Sari ini buat kamu buat beli jajan gitu katanya, atau buat beli pentang kamu kalau misalkan kamu nggak kepengen makan di rumah gitu kan. Ya tak terima, aku sih kadang-kadang nggak enak sendiri sama kakek ya, karena kakek itu orangnya sangat-sangat baik sama aku ya. Meskipun kadang nenekku judes, tapi kakekku tuh selalu bilang, Sari kamu kalau nenek ngomong itu jangan diambil hati ya, kamu sabar ya, gini. Ya aku sih iyain aja, karena aku tinggal di sini udah lama dan insya Allah ngerti banget ya si nenekku tuh memang orangnya begitu ya, harus sabar. Yang penting gajiannya meskipun cuma lewat, tapi ya lewatnya bermanfaat untuk yang di rumah juga, untuk aku sendiri nantinya. Jadi ya suka duka jadi TKW ya seperti itulah. Sukanya ya gini kalau lagi gajian, kalau lagi nggak gajian terus di rumah butuh uang, atau kitanya butuh uang buat ini itu kita nggak ada gitu ya, itu sedih rasanya, mau minta ke siapa gitu ya. Makanya aku tuh kalau apa ya, ada orang ngomong, Upi kamu bikin rumah itu udah lama banget, kenapa belum jadi gitu kan. Aku kan sistemnya gini ya teman-teman, aku kalau gajian dikumpulin dulu jadi satu, kalau misalkan sekiranya udah cukup buat masang ini masang itu, aku barulah kirim ke Indonesia. Kayak kemarin aku pas bikin masang plafon gitu ya, aku perkirakan itu pasang habis 30 juta, ternyata membengkak sampai 37 lebih, 37,8 juta, hampir 40 juta. Jadi ya kebetulan aku juga ada simpenan, akhirnya aku ngeluarin simpanan aku sendiri dan nggak berusaha untuk tidak meminjam ke teman, karena kalau pinjam itu repot. Aku pernah sih dulu pinjam ke bank itu berapa ya, 20 juta, jadi ada bunganya 700.000, jadi hutang musiman gitu ya, 6 bulan gitu harus lunas utang 20 juta gitu. Jadi aku nggak mau kayak gitu terulang lagi. Aku jadi sistemnya gini, kalau misalkan ada uang aku kirim, ada uang ya udah aku diem. Kan aku juga belum mau pulang ke Indonesia, belum tahu kapan. Sebenarnya sih udah kepengen banget cuti ke Indonesia, cuma waktu dan tempatnya belum memungkinkan. Dan kalau misalkan aku pulang ke Indonesia sekarang, aku nggak bisa balik lagi ke Taiwan, sedangkan aku sudah janji sama orang tua aku untuk membiayai adikku ke Jepang. Adikku kan mau sekolah lagi sekolah mau menjadi TKI ke Jepang, yang butuh biaya yang gak sedikit. Jadi kalau misalkan aku menggantungkan semuanya ke orang tua kan kasihan juga ya. Kalau
semuanya dibebankan ke orang tua ya kasihan, sedangkan aku ngerasa oh ya aku mampu, oh ya aku bisa, jadi aku harus maju buat bantu adik-adik, bantu keluarga, pokoknya gitulah. Nanti juga kan dibalikin lagi lah, nggak semuanya dipakai gitu ya. Jadi bersyukurnya gini, jadi TKW gajinya gede, bisa bantu orang tua di rumah dengan ya nggak terlalu sedih. Kalau misalkan orang tua lagi butuh gitu nggak terlalu sedih. Kalau misalkan kita pas pegang uang langsung bisa kirim ke Indonesia gitu, enaknya. Ya teman-teman, tadi pas sebelum bikin video ini Bobby tuh habis makan mie Korea ya, biar kepalanya tuh nggak pusing banget ya. Jadi Bobby tuh aneh ya, kalau naik mobil itu kan harusnya kan kawang sugih itu kan nggak mabok ya, Bobby tuh mabokan banget. Jadi pas pulang dari Taipei sana langsung tambahin lagi ini oles-oles fresh care-nya, habis itu bikin mie Korea yang pedes manis asem, bukan garam manis, pedes asem, ditambah jamur apa gitu kan, panas-panas, langsung langsung fresh gitu ya, langsung sembuh lagi. Apalagi lihat duit nih, ngitung duit juga tambah fresh, canda ding. Terus tadi juga seneng juga ya pas ke Taipei itu majikanku mampir ke warung Indo. Dia tuh kepo banget sama warung Indo tuh kayak gimana tuh dalamnya gitu kan. Dia ngajak aku ke dalam. Nah pas di dalam itu dia milih kerupuk, beli 6 bungkus katanya. Sari, ini harganya berapa kalau misalkan beli? Aku bilang ini 100 bungkus, bukan 3 bungkus 100 NT, bukan 100 bungkus, salah ngomong. Jadi 3 bungkus itu 100 NT. Nah dia tanya, kamu mau beli nggak, nanti tak bayarin gitu kan. Aku bilang nggak usah, karena aku tuh nggak enak ya, karena malamnya itu kan abis dikasih duit sama kakaknya dia gitu kan. Nah pas siangnya itu dibeliin kerupuk sama yang bos cowok. Jadi ada kerupuk udang, ada kerupuk yang bulat-bulat kecil, ada keripik tempe gitu ya. Nah aku tuh sebenarnya ya mau, cuma nggak enak aja karena aku semalam abis dikasih duit kok ini mau lagi dikasih gitu. Aku tuh orangnya nggak enakan sebenarnya, meskipun kadang-kadang kepengen protes kalau emaknya begini, emaknya begitu. Cuma kadang kalau mau protes itu kayak dari mulut aku tuh nggak bisa keluar gitu ya, kayak nggak tega aja. Soalnya kalau misalkan aku ngadu apa gitu ya, jadi berantem semuanya gitu. Aku nggak mau pusing, aku mendingan ya udahlah sabar aja. Ya ini ngomong duit lagi ya, ini nanti duitnya langsung lari. Oh iya, biasanya aku tuh kirim lewat aplikasi Remit Kilat atau Indogo teman-teman. Nah untuk tutorialnya kalian bisa cek di videonya Mbak Upi, pengiriman uang lewat Remit Kilat versi Mbak Upi. Remit Kilat aku biasanya kirim lewat 7-Eleven, itu cepet banget, kecuali kalau weekend itu nyampe, misalkan kirim hari Sabtu Minggu itu nyampe hari Senin kalau nggak tanggal merah ya. Kalau nggak tanggal merah itu langsung nyampe, nggak ada sejam itu langsung nyampe ke Indonesia, jadi cepet. Ongkos kirim juga murah, kursnya tinggi. Pokoknya ada tutorialnya Bobby udah bikin. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa itu, kalian pokoknya bisa ngikutin lah. Soalnya kalau kirim ke lewat warung Indo itu kadang kursnya lebih rendah, ongkos kirimnya lebih tinggi. Kalau misalkan kirim uangnya banyakan dikit gitu ya, bolehlah lewat Indek. Aku pernah tanya ke warung Indonesia yang Indek itu yang di TMS, aku line chat lewat line gitu, tanya ini kalau misalkan pengiriman terbanyak itu berapa gitu, kayak sekali kirim pengiriman terbanyak itu 100.000 NT ya teman-teman, atau Shuan kalau bahasa Mandarin itu Shuan. Jadi ongkos kirimnya lebih murah, meskipun kursnya itu ya sebenarnya sama aja sih, tapi kalau misalkan lewat aplikasi kan 20.000 itu harus udah sama ongkir. Jadi kalau misalkan lewat toko Indo kan 100.000 itu bisa beda ongkir gitu loh. Jadi ya ada enaknya ada enggaknya gitu sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan kirimnya cuma dikit-dikit ya lewat Remit Kilat aja aku kadang-kadang seperti itu. Untuk masalah isi rumah nanti paling aku ngisi sama calon suami ya, kalau udah sah maksudnya. Kalau sekarang nggak berani, soalnya kan nanti pasti ada omongan-omongan yang nggak enak ke aku dan ke calon suami aku. Jadi lebih baik nanti aja kalau misalkan kita udah sah, udah fix jadi suami istri, kita baru ngisinya bareng gitu ya. Kalau sekarang aku lebih baik semuanya apa-apa sendiri, daripada nanti banyak omongan dari sana sini, nambah beban pikirannya. Meskipun bilangnya nggak kepikiran, tetap aja kepikiran. Lagian juga kan gaji TKW itu kan lumayan banyak, 17 lembar itu kan kalau 1 bulan itu
9 juta sekian ya, 17.500, malah kadang ada teman-teman TKW yang gajinya itu sampai 20.000, jadi di atas 10 juta. Jadi buat apa sih kita minta-minta sedangkan kita sendiri masih mampu gitu ya. Jangan sampai orang yang anggapnya itu, oh Bobby itu matre itu. Ya memang kodratnya perempuan itu kan dikasih, minta atau apa gitu, tapi kalau misalkan selagi kita mampu, kita bisa, buat apa kita minta gitu loh. Oke, ngenyisnya segitu dulu hari ini, karena kalau misalkan dilanjutin terus kalian bakalan bosan dengerin Bobby ya. Dengerin Bobby itu bosan ya, bosan. Semoga apa ya semoga senang lah yang nonton. Kalau nggak senang ya dilewatin aja, mohon maaf ya. Dan Bobby mau pamit, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video.